merubah undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional, pengadaan tanah untuk food estate, pengadaan tanah untuk pariwisata premium hanya untuk orang-orang kaya, kawan-kawan semuanya, dan mereka berjaya di atas perampasan tanah-tanah rakyat, kawan-kawan semuanya. Tapi bank tanah itu adalah badan yang mengkonsolidasikan dan mengumpulkan tanah untuk kepentingan para investor, para taipan, dan para konglomerat, kawan-kawan semuanya. Bubarkan bank tanah, kawan-kawan semuanya. Konflik agraria dengan konsesi-konsesi perkebunan, HGU swasta, HGU negara, dan hak guna bangunan telah bercokol di atas tanah-tanah rakyat, dan itu tidak mampu diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi, kawan-kawan semuanya. Betul tidak? Biarkan pertanian dan pangan kita diurus oleh kaum tani. Betul tidak? Biarkan pangan diurus oleh nelayan kita. Betul tidak? Bukan diurus oleh tentara. Bukan tentara menjadi bertani di Papua, tentara masuk di Tasikmalaya, tentara masuk di Cilacap atas nama program ketahanan pangan, kawan-kawan semuanya. Gerakan reforma agraria sejati tidak pernah menerima untuk tunduk pada bentuk-bentuk domain verklaring zaman Belanda yang melakukan klaim terhadap seolah-olah berpihak kepada rakyat, menawarkan janji-janji manis dan indahnya kepada rakyat. Betul tidak? Termasuk menjanjikan akan mengakui hak-hak rakyat atas tanah, menjalankan reforma agraria sejati, mengakui wilayah adat, melindungi nelayan, melindungi perempuan, memperkuat buruh. Tapi apa kenyataannya, kawan-kawan semuanya? Bohong nol besar, kawan-kawan semuanya. Lebih banyak dan semakin banyak tanah serta kekayaan alam yang dikuasai, dijarah, dirampas oleh para pemilik modal atas nama proyek-proyek strategis nasional dan pembangunan yang katanya untuk rakyat juga, kawan-kawan semuanya. Betul tidak? Dan harus diingat juga, DPR RI sekarang ini, para elit politik ini, parpol-parpol di dalam sana, fraksi-fraksi di dalam sana punya dosa besar, kawan-kawan semuanya. Apa coba dosa besarnya, kawan-kawan semuanya? Mereka secara berjamaah melakukan dosa, melahirkan satu undang-undang yang anti undang-undang pokok agraria, mengkangkangi konstitusi kita, kawan-kawan semuanya. Apa itu coba? Para partai politik dan DPR RI telah mengesahkan satu undang-undang yang sangat jahat luar biasa bernama Undang-Undang Cipta Kerja, kawan-kawan semuanya. Dan siapa yang mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja? Para politisi, partai politik yang katanya wakil rakyat di DPR RI, kawan-kawan semuanya. Undang-Undang Cipta Kerja ini katanya akan mencari banyak lapangan pekerjaan untuk rakyat, untuk buruh, untuk kaum tani dan nelayan, kawan-kawan semuanya. Tapi apa yang terjadi? Undang-Undang Cipta Kerja telah merombak puluhan undang-undang, 78 undang-undang terkait agraria dan sumber daya alam, termasuk seluruh sektor, yang memastikan tanah-tanah di seluruh wilayah Indonesia diprioritaskan untuk para pengusaha, kawan-kawan semuanya. Itulah dalih Undang-Undang Cipta Kerja yang katanya akan mencarikan kerja untuk rakyat. Ternyata di lapangan Undang-Undang Cipta Kerja ini menghilangkan sumber mata pencaharian kaum tani di banyak tempat, kawan-kawan semuanya. Menghilangkan wilayah-wilayah tangkap nelayan, kawan-kawan semuanya. Menghilangkan dan menghancurkan wilayah adat, kawan-kawan semuanya. Kita tidak boleh percaya pada solusi palsu yang ditawarkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, kawan-kawan semuanya.
Kayaknya ini bendera SPP ini lagi marah ini. SPP lagi marah? Oke, kita sambung lagi ya. Mumpung anginnya lagi mendukung, kibarkan panci-panci kawan-kawan. Semesta mendukung Hari Tani Nasional kawan-kawan semuanya. Kibarkan, kibarkan, tunjukkan. Meski kita berada di pelosok-pelosok kampung, meski kita ada di desa-desa, dari Aceh sampai Papua, di seluruh pulau, seolah tidak terdengar teriakan kita untuk meminta negara menyetop, menghentikan proses perampasan tanah rakyat kawan-kawan semuanya. Hari ini 64 tahun UPA, mari kita tunjukkan bahwa kaum tani tetap berdiri, bahwa kaum tani tetap solid, bahwa kaum tani tetap berserikat, bahwa kaum tani adalah kelompok yang terpimpin dan cerdas kawan-kawan semuanya. Kita tidak mudah dibohongi. Hari ini adalah bukti kami berlipat ganda membangun peradaban di wilayah pedesaan, membangun peradaban di perkampung-kampungan tanpa kehadiran negara. Betul tidak? Undang-undang Cipta Kerja ini adalah dosa berjamaah dari semua partai politik yang menyetujui hendak mengesahkan Undang-undang Cipta Kerja. Undang-undang Cipta Kerja merubah Undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional, pengadaan tanah untuk food estate, pengadaan tanah untuk pariwisata premium hanya untuk orang-orang kaya kawan-kawan semuanya, dan mereka berjaya di atas perampasan tanah-tanah rakyat kawan-kawan semuanya. Undang-undang Cipta Kerja juga membentuk satu badan baru bernama Bank Tanah kawan-kawan semuanya. Ternyata Bank Tanah itu bukan bank yang punya ATM untuk rakyat kawan-kawan semuanya, tapi Bank Tanah itu adalah badan yang mengkonsolidasikan dan mengumpulkan tanah untuk kepentingan para investor, para taipan, dan para konglomerat kawan-kawan semuanya. Di Cianjur, Bank Tanah menggusur tanah petani di desa Batu Lawang. Di Poso, Sulawesi Tengah, Bank Tanah menggusur. Di banyak tempat, Bank Tanah bekerja menghantui petani dan masyarakat adat. Oleh karena itu tidak ada negosiasi. Bubarkan Bank Tanah kawan-kawan semuanya. Jangan pernah tunduk, jangan pernah takut pada yang namanya Bank Tanah kawan-kawan semuanya. Karena kita adalah organisasi tani yang terpimpin dan selalu konsolidasi kawan-kawan semuanya. Betul tidak? Di sisi lain, konflik-konflik agraria, PTPN, perhutani, konflik agraria dengan konsesi-konsesi perkebunan, HGU swasta, HGU negara, dan hak guna bangunan telah bercokol di atas tanah-tanah rakyat, dan itu tidak mampu diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi kawan-kawan semuanya. Betul tidak? Yang terjadi adalah PTPN bekerja sama dengan tentara atas nama program ketahanan pangan, ingin menggusur tanah-tanah petani kawan-kawan semuanya. Mari kita nyatakan, tentara, TNI sebaiknya kembali ke barak kawan-kawan semuanya. Biarkan pertanian dan pangan kita diurus oleh kaum tani. Betul tidak? Biarkan pangan diurus oleh nelayan kita. Betul tidak? Bukan diurus oleh tentara. Bukan tentara menjadi bertani di Papua, tentara masuk di Tasikmalaya, tentara masuk di Cilacap atas nama program ketahanan pangan kawan-kawan semuanya. Aneh bin ajaib bagaimana tentara
menggantikan posisi petani dan nelayan sebagai produsen pangan nasional, kawan-kawan semuanya. Kita akan menuntut negara menjalankan reforma agraria terkait klaim perhutani, klaim-klaim kawasan hutan HTI di Jambi, dan juga penyelesaian konflik agraria PTPN. Kalau tidak dijalankan reforma agraria, sebaiknya perhutani kita bubarkan. Setuju tidak? Kalau reforma agraria sejati tidak dijalankan, sebaiknya BUMN dan PTPN bubar saja, kawan-kawan semuanya. BUMN, Kementerian Agraria Tata Ruang, Kementerian Kehutanan, Kementerian Ekonomi hanya mengabdi kepada segelintir kelompok dan para pengusaha serta elit politik. Sementara rakyat disuruh menyewa, sementara rakyat disuruh menerima hak pakai di atas HPL Bank Tanah, kawan-kawan semuanya. Lalu rakyat yang berkonflik dengan klaim-klaim kawasan hutan disuruh tunduk pada yang namanya program perhutanan sosial, kawan-kawan semuanya. Gerakan reforma agraria sejati tidak pernah menerima untuk tunduk pada bentuk-bentuk domain verklaring zaman Belanda yang melakukan klaim terhadap kawasan hutan, kawan-kawan semuanya. Perhutanan sosial, perkebunan sosial adalah legitimasi politik dan kebijakan pemerintahan Jokowi yang mengatasnamakan kepentingan rakyat, padahal mencerabut hak-hak rakyat, hak-hak masyarakat adat dan nelayan terhadap tanah airnya, kawan-kawan semuanya. Kita juga mencatat ribuan petani menjadi korban konflik agraria, ditangkapi, dikriminalisasi, diintimidasi, dan diancam kebebasannya berserikat, kawan-kawan semuanya. Betul tidak? Tidak? Luar biasa negara Republik ini, kawan-kawan semuanya. Ketika pemilu melihat kita sebagai kantong-kantong suara, betul tidak? Tetapi ketika rakyat menyampaikan pandangan kritisnya, protes terhadap modal-modal pembangunan, justru dikatai bahwa kita komunis, kawan-kawan semuanya. Ini era Orde Baru atau reformasi, kawan-kawan semuanya. Mudah sekali rezim ini menuduh-nuduh rakyat, menuduh rakyat anti pembangunan, padahal kita adalah aktor pembangunan yang utama, kawan-kawan. Betul tidak? Kita harus menolak tunduk pada bentuk ketidakadilan, karena Pancasila sila kelima yang kita hayati, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, masih kita anut. Betul tidak? Kecuali kalau negara ini sudah tidak menyatakan tidak pada Pancasila, mereka PKI, maka negara ini wajib mewujudkan sila kelima Pancasila, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kawan-kawan semuanya. Dan kita harus mencatat saat ini 0,68%, 68% kekayaan nasional dalam bentuk tanah dikuasai oleh para pemilik modal, kawan-kawan semuanya. Petani kita hanya menjadi petani gurem dengan penguasaan tanah skala kecil, hanya 0,1 hektar, 0,2 hektar, 0,3 hektar, berada dalam kemiskinan yang akut sejak berpuluh tahun, kawan-kawan semuanya. Oleh karena itu, pada Hari Tani Nasional ini penting kita mengingatkan DPR RI betapa peran mereka begitu strategis, begitu mulia, tetapi hanya melacur terhadap kelompok para pemodal, kawan-kawan semuanya. DPR RI yang sekarang dan yang akan dilantik Oktober nanti punya dosa bersama, punya dosa berjamaah yang bernama Undang-Undang Cipta Kerja, dan lalai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan reforma di agraria di Indonesia, kawan-kawan semuanya. Padahal mereka duduk dengan uang rakyat, mereka duduk atas nama perwakilan rakyat, tetapi tidak mendengar suara rakyat yang termarginalkan seperti kaum tani, buruh tani, perempuan di banyak tempat, masyarakat adat dan nelayan.
Betul. Begitupun di kota-kota kawan-kawan semuanya. Kaum tani harus bersolidaritas terhadap kaum miskin perkotaan kawan-kawan semuanya. Kenapa? Karena mereka menghadapi masalah yang sama. Banyak masyarakat miskin di perkotaan digusur dan dirampas pemukimannya kawan-kawan semuanya atas nama pembangunan. Oleh karena itu, di Hari Tani Nasional 2024 ini, saya sebagai Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria dan Koordinator Umum Aksi Hari Tani Nasional mengajak seluruh elemen gerakan rakyat, kaum tani, nelayan, buruh, masyarakat adat, mahasiswa, gerakan pemuda, gerakan perempuan, kaum masyarakat miskin kota, dan seluruh aktivis yang percaya pada tatanan agraria yang beradil dan beradab untuk mendukung dan bersatu padu di dalam gerakan reforma agraria sejati kawan-kawan semuanya. Karena tidak ada keadilan sosial tanpa reforma agraria sejati. Betul tidak? Tidak ada yang namanya demokrasi tanpa reforma agraria sejati kawan-kawan semuanya. Tidak ada demokrasi jika petani dan nelayan terus diberangus kebebasan berserikatnya kawan-kawan semuanya. Tidak ada reforma agraria sejati jika perempuan-perempuan nelayan, perempuan-perempuan petani, dan perempuan-perempuan masyarakat adat tidak diakui hak atas tanahnya dan wilayah hidupnya kawan-kawan semuanya. Oleh karena itu, mari kita pastikan pemerintahan ke depan Bapak Prabowo yang akan dilantik sebentar lagi kawan-kawan semuanya. Konon calon presiden Prabowo menjanjikan akan menjalankan reforma agraria. Percaya tidak? Belum. Percaya tidak? Belum. Percaya tidak? Belum. Kita tidak percaya. Kenapa? Karena setiap rezim pemerintahan selalu pandai berjanji tapi tidak pandai membayar kewajibannya kawan-kawan semuanya. Betul. Oleh karena itu, kita harus menjadi gerakan masyarakat, gerakan rakyat yang kritis dan tidak takut untuk berbeda pendapat dengan rezim pemerintahan kawan-kawan semuanya. Betul. Kita punya adab istiadat, kita punya kemuliaan, kita punya nilai-nilai luhur, keadilan sosial, dan kemerdekaan yang ingin kita capai kawan-kawan semuanya. Oleh karena itu, kita pastikan rezim ke depan pemerintahan Prabowo menjalankan reforma agraria sejati dan menghentikan proyek food estate di Indonesia kawan-kawan semuanya. Setuju tidak? Karena kita harus ingat, Presiden Prabowo yang akan dilantik sebentar lagi merupakan menteri yang ditugasi Presiden Jokowi untuk menjalankan program food estate. Apa itu program food estate? Pertanian pangan skala luas, skala tahun semuanya. Siapa operatornya? Siapa pelaksananya? Para pengusaha kawan-kawan semuanya. Termasuk tentara yang dimobilisasi di banyak tempat di mana program food estate dijalankan. Dan program food estate berasal dari perampasan tanah-tanah petani dan wilayah adat kawan-kawan semuanya. Kita harus nyatakan di dalam peringatan Hari Tani Nasional ini bahwa food estate dan program-program ketahanan pangan yang selama ini dijalankan oleh pemerintahan Jokowi adalah bentuk kontra anti terhadap agenda reforma agraria sejati kawan-kawan semuanya. Food estate ini ingin menggantikan posisi petani dan nelayan sebagai produsen pangan kawan-kawan semuanya. Dan petani, nelayan dipaksa menjadi buruh-buruh di perkebunan food estate. Petani dan nelayan dan masyarakat adat dipaksa menjadi buruh untuk memfasilitasi oligarki-oligarki untuk berkuasa atas nama program-program ketahanan pangan kawan-kawan semuanya. Oleh karena itu, mari kita pastikan DPR RI ke depan akan mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Setuju tidak? Kita juga mendesak DPR RI untuk memastikan mengawal dan melakukan evaluasi terhadap penyelesaian konflik-konflik agraria yang dihadapi oleh kaum tani, baik yang berkaitan dengan PTPN, Perhutani, HTI, HPL, Bank Tanah, dan seluruh konflik-konflik agraria yang di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
juga memulihkan hak-hak masyarakat yang terampas karena akibat implementasi dari proyek-proyek strategis nasional kawan-kawan semuanya. Dan pada Hari Tani Nasional ini, mari kita nyatakan bahwa proyek strategis nasional ala pemerintahan Jokowi bukan proyek strategis nasional kawan-kawan, karena sangat lekat dengan kepentingan bisnis dan bukan kepentingan rakyat kawan-kawan semuanya. Proyek strategis nasional adalah penggusuran skala nasional kawan-kawan semuanya. Setuju tidak? Mari kita rayakan Hari Tani Nasional. Kita tunjukkan kepada aparat kepolisian bahwa Hari Tani Nasional adalah hari yang sakral bagi kaum tani kawan-kawan semuanya. Betul tidak? Bahwa Hari Tani adalah lebarannya kaum tani, adalah Natalnya kaum tani yang tidak boleh dihambat aspirasinya kawan-kawan semuanya. Hari Tani, kita menabung setahun untuk memastikan setahun sekali Hari Tani bisa dirayakan. Betul tidak? Termasuk merayakan di ibu kota negara, termasuk di DPR RI yang merupakan wakil rakyat katanya kawan-kawan semuanya. Mari satu padukan kekuatan. Mari kita membacakan doa agar Hari Tani Nasional kita aman dan selamat. Karena kemarin-kemarin seolah-olah peringatan Hari Tani Nasional dibuat sangat teror dan mencekam kawan-kawan semuanya. Betul tidak? Seolah-olah Hari Tani Nasional akan terjadi pemberontakan rakyat kawan-kawan semuanya. Betul tidak? Itu adalah rezim yang tidak punya nyali untuk bertemu dengan kaum tani kawan-kawan semuanya. Hari Tani, petani membawa hasil-hasil panennya. Hari Tani, petani dan masyarakat adat memperlihatkan budaya agrarisnya, budaya baharinya, dan ingin bertemu pada penguasa yang katanya 10 tahun yang lalu menjanjikan agenda reforma agraria kawan-kawan semuanya. Mari tetap solid, tetap kuat, tetap terkonsolidasi, jangan terprovokasi kawan-kawan semuanya. Saya tahu di antara masa ini ada orang-orang yang sedang mencoba untuk menghasut kaum tani dan merusak kesakralan peringatan Hari Tani Nasional kawan-kawan semuanya. Awasi, tetap kompak dan solid sampai dengan berakhirnya aksi ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah mendukung pelaksanaan Hari Tani Nasional dan seluruh kaum tani yang hadir pada hari ini kawan-kawan semuanya. Serikat Petani Pasundan, kibarkan paji-paji. Serikat Tani Indramayu, kibarkan paji-paji. Pemersatu Petani Cianjur, paji-pajinya kibarkan kawan-kawan semuanya. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, silakan kibarkan paji-pajinya. Persatuan Petani Sukabumi, PPSS, kawan-kawan semuanya. Serikat Tani Independen Jember, Jawa Timur, kawan-kawan semuanya. Serikat Petani Buleleng, kawan-kawan semuanya. Serikat Petani Majalengka yang semalam kesulitan karena diintimidasi untuk tidak mengikuti Hari Tani Nasional. Tepuk tangan untuk Serikat Petani Majalengka yang berhasil tembus masuk ke Jakarta kawan-kawan semuanya. Ada Aliansi Petani Punclut Bandung Barat, mana kawan-kawan semuanya? Dan hari ini kawan-kawan Gerakan Nelayan, anggota KPA, Serikat Nelayan Indonesia bergabung di Hari Tani Nasional kawan-kawan semuanya. Dan seluruh komite aksi di 16 provinsi yang pada hari yang sama sedang merayakan Hari Tani Nasional. Hidup petani! Hidup petani! Hidup petani! Hidup petani! Land reform! Land reform! Land reform! Land reform! Hidup buruh! Hidup nelayan! Hidup masyarakat adat yang melawan! Hidup mahasiswa dan pemuda! Hidup masyarakat miskin kota dan para aktivis yang tetap setia membersamai gerakan reforma agraria